Para emas sebagai inovasi sejahterakan petani kelapa. Tanaman kelapa adalah komoditi unggulan di Provinsi Maluku Utara, di mana luas areal bisa mencapai 202.796 hektar dengan produksi 210.946 ton per tahun. Dengan wujud produksi adalah kopra. Kelangsungan ekonomi sebagian masyarakat Maluku Utara bergantung pada komoditi kelapa. Tapi produksi kelapa yang sangat tinggi, namun tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah. Rendahnya pendapatan petani kelapa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, belum diolahnya produk turunan kelapa seperti sabut, tempurung, dan air kelapa. Kedua, harga kelapa yang tidak stabil, di mana petani hanya menjadi penerima harga, bukan penentu harga. Ketiga, kelembagaan petani kelapa belum berjalan dengan baik. Tahun 2018 merupakan mimpi buruk bagi petani kelapa di Maluku Utara, karena harga kopra yang turun drastis sampai mencapai Rp2.000 per kilogram. Hal ini mengakibatkan terjadinya demonstrasi di mana-mana, baik dari petani maupun mahasiswa. Janji menaikkan harga kopra. Ya, karena itu saya sebagai gubernur dan juga memang saya merasakan sebagai anak petani yang tentunya jeritan-jeritan itu saya rasakan. Insya Allah saya akan segera, bukan kita harus berteori, sekarang tidak lagi tempatnya untuk berteori. Kita harus langsung, kalau perlu kita sama-sama, kita punya lembaga-lembaga desa, kita berdayakan dan langsung masyarakat dari lembaga itu membeli langsung ke masyarakat. Sekali lagi, sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga memiliki economic scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien. Atas dasar inilah, reformer mengambil langkah strategis untuk menjawab keresahan petani kelapa. Dan sebagai solusi atas masalah tersebut, dengan melahirkan suatu inovasi proyek perubahan yang dinamakan Para Emas. Inovasi korporasi petani dilakukan dan diawali dengan pembentukan kelompok tani atau Poktan di tingkat desa dengan pilar utama tokoh adat sebagai perekat dan tokoh pemuda sebagai penggerak Poktan yang modern dan inovatif. Sebagai perwujudan dari implementasi proper Para Emas, reformer bersama tim efektif internal relawan data 105 orang melaksanakan pendataan dan pembentukan kelompok tani sebanyak 103 kelompok di 86 desa dan membentuk 26 gabungan kelompok tani atau Gapoktan dan 7 gabungan kelompok tani bersama yang tersebar di 8 kecamatan Kabupaten Halmahera Barat dan dilanjutkan dengan pembentukan korporasi petani kelapa pertama di Indonesia dengan nama PT Kelapa Halmahera Jaya. Inovasi yang kedua adalah pembentukan forum dan satuan tugas Para Emas. Forum Para Emas sebagai media komunikasi multi-stakeholders yang mengidentifikasi permasalahan, merumuskan program-program strategis, mewujudkan komoditas kelapa, sedangkan satuan tugas Para Emas merupakan satuan tugas yang bekerja untuk mengawasi tata niaga kelapa, mengawasi proses produksi dan pemasaran komoditi kelapa. Forum dan Satgas Para Emas dalam jangka pendek berperan sebagai instrumen pengawas mutu, tata niaga bermuara pada upaya menstabilkan harga produk turunan kelapa. Inovasi yang ketiga adalah percepatan peningkatan diversifikasi, mutu, nilai tambah, dan daya saing produk turunan kelapa di Maluku Utara. Melalui implementasi proyek perubahan Para Emas, dilakukan melalui workshop dan BIMTEK dengan sasaran pada pengusaha dan petani kelapa di Halmahera Barat. BIMTEK dikhususkan pada pengolahan bahan baku untuk difokuskan pada produk sampingan yang tidak dimanfaatkan oleh petani, yaitu air kelapa diolah menjadi nata de coco, tempurung diolah menjadi arang,
dan bubuk arang serta sabuk kelapa diolah menjadi kokopit, koko fiber, dan tambang. Setelah pelaksanaan bintek yang dilaksanakan di Halmahera Barat, aktivitas Poktan, Gapoktan, dan Gapoktan bersama sudah intens memproduksi nata de coco dan arang serta bubuk arang. Ketiga inovasi ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang peningkatan kesejahteraan petani kelapa melalui para emas. Kegiatan evaluasi dimulai dengan pengukuran tingkat kesejahteraan petani melalui NTP bulan April, Mei, Juni tahun 2021 dari BPS. Dan capaian Reformer dapat melaksanakan milestone 1 jangka menengah, yaitu penyediaan data dan workshop di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Dan yang terakhir, cita-cita Reformer untuk menjadikan para emas menjadi role model nasional telah direspon positif dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk menjadikan para emas sebagai kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan di tahun 2022. Selain itu, upaya menjadikan para emas sebagai role model nasional, Reformer akan menjadi narasumber pada acara tingkat nasional tentang penyusunan bisnis plan korporasi perkebunan yang akan dilaksanakan pada 16 sampai dengan 18 Juni 2021 di Yogyakarta dengan judul Keberhasilan Pembentukan Korporasi Petani Kelapa di Provinsi Maluku Utara. Para emas, kelapa berharga, petani sejahtera, ekonomi Maluku Utara stabil.